Halo guys, Wellshare lagi ngadain giveaway nih. Menangkan hadiah menarik dengan mengikuti step-step berikut ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video-video kita. Pemenang akan diumumkan pada tanggal 16 Oktober 2020 di akun Instagram @wellshare.co. Pastikan kalian juga sudah follow Instagram kita ya. Semoga beruntung. Kita tidak sependapat bahwa Bung Karno terlibat dalam pembunuhan ini. Memang dia mengatakan ini hanya suatu rempel Indonesian, suatu riak kecil. Tragedinya adalah bahwa sebagai akibat sifat dan perilaku PKI, khususnya terhadap umat Islam yang sudah terjadi pada tahun 48 dan pada tahun 50-an ketika dia makin kuat, maka timbul suatu psikose, suatu kondisi masyarakat, kondisi psikologi masyarakat untuk melakukan pembalasan. Jadi ketika pasukan Angkatan Darat mengambil tindakan ke Jawa Tengah, Jawa Timur, maka akibatnya adalah terjadinya banyak pembunuhan, dan dalam banyak pembunuhan itu pasti ada yang sebetulnya orang-orang tidak bersalah. Tapi itu adalah akibat dari sifat PKI, perilaku PKI sejak tahun 48, sehingga timbul psikose ini dalam masyarakat. Awalnya orang-orang memang bikin macam-macam teori, khususnya mereka yang berpihak PKI, berusaha agar supaya PKI bebas dari tuduhan. Dengan bantuan orang-orang luar negeri, khususnya dari Universitas Cornell di Amerika, Ben Anderson dan grupnya menyatakan pendapat bahwa ini adalah suatu masalah internal TNI Angkatan Darat, suatu masalah internal yang berebut kekuasaan di dalam TNI Angkatan Darat. Tapi itu akhirnya kemudian dapat digugurkan, dan Ben Anderson sendiri mengakui bahwa ini adalah suatu usaha PKI. Tujuan yang lain adalah bahwa PKI tidak bersalah karena yang bergerak bukan PKI. Yang bergerak adalah unsur-unsur Angkatan Darat terutama, yaitu pasukan Cakrabirawa itu memang Angkatan Darat. Dan mereka katakan bahwa yang dari PKI yang bergerak, yang aktif hanya DNID dan Zam Kamaruzaman. Akan tetapi kemudian kembali bisa kita buktikan bahwa persiapan untuk terjadinya G30 PKI tidak menyangkut DNID saja, tapi juga pimpinan PKI yang lain. Jadi oleh karena itu adalah tidak benar bahwa PKI tidak bersalah. Jadi tadi sudah, apakah ini Soeharto yang menjadi sumber atau berarti suatu masalah internal Angkatan Darat, sudah bisa kita buktikan bahwa ini tidak benar. Apa yang dinyatakan oleh Cornell Papers, Ben Anderson, kemudian diperbagi oleh dia sendiri. Soekarno, kita tidak sependapat bahwa Bung Karno terlibat dalam pembunuhan ini. Memang dia mengatakan ini hanya suatu rempel Indonesian, suatu riak kecil. Akan tetapi itu hanya ucapan seorang politikus. Soekarno sebagai pribadi tidak mungkin melakukan usaha yang bersifat pembunuhan ini. Amerika Serikat, ya kalau dilihat Amerika Serikat dalam rangka perang dingin yang terjadi, tapi ini adalah malah reaksi terhadap, kalau Amerika Serikat terlibat, maka itu adalah suatu reaksi terhadap usaha via komunis, karena yang memukul adalah PKI yang didukung oleh Republik Rakyat Cina. Jadi jelaslah bahwa dalang yang sebenarnya dalam peristiwa ini adalah Partai Komunis Indonesia di bawah pimpinan DNID. Menurut saya ya,
Kalaupun dalam film itu ada unsur-unsur propaganda, akan tetapi secara umum apa yang digambarkan dalam film itu adalah hal-hal yang benar-benar terjadi. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji baktiku. Jadi kaum muda sekarang harus menyadari bahwa memang sikap dan perilaku komunis seperti yang tergambar di film itu adalah yang terjadi sebenarnya di Indonesia. Menurut saya belum. Oleh karena tentu masih ada unsur-unsur PKI. Mungkin mereka waktu itu tertawan, tapi sekarang bebas kembali. Dan rasa kebencian, rasa ingin membalas itu timbul. Buktinya beberapa saat yang lalu ada usaha agar supaya pemerintah Republik Indonesia minta maaf kepada para keluarga PKI. Jadi seakan-akan yang salah adalah pemerintah Republik Indonesia atas peristiwa ini. Memang kita akui bahwa pembunuhan atas banyak rakyat yang terjadi itu juga kesalahan. Tapi seperti tadi yang saya katakan, itu terjadi karena dalam masyarakat timbul suatu kondisi psikose. Rakyat terpengaruh oleh sikap dan arogansi PKI pada tahun 48 dan tahun 50-an, 60-an. Menurut saya, sikap pemerintah dari dulu hingga sekarang tidak memadai atau kurang memadai. Untuk membuat PKI tidak berdaya, maka kita harus memperhatikan kondisi rakyat kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pancasila. Sila kelima menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini belum cukup tergambar dalam kehidupan bangsa kita. Apalagi setelah reformasi Undang-Undang Dasar 45 di amandemen 4 kali, di mana makin terdesak keharusan untuk memperhatikan sila kelima. Buat saya maka itu sekarang penting sekali kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 versi 18 Agustus 45. Kalau kemudian diperlukan perubahan-perubahan berhubung dengan keadaan yang sudah memang mengharuskan perubahan, itu bisa terjadi melalui addendum, bukan melalui amandemen. Dengan demikian, maka masyarakat dan bangsa Indonesia lebih terjamin bisa hidup menurut Pancasila yang kita kehendaki pada 18 Agustus 45. Ya, andai kata pada waktu 1 Oktober 65 PKI bisa melaksanakan tindakan-tindakan berikut yang membuat dia posisi yang menguasai bangsa, saya percaya bahwa kita semua, para perwira TNI Angkatan Darat yang tidak pro PKI, ya kita semua akan hilang. Dan itu banyak karena yang pro PKI adalah minoritas. Kalau G30S PKI sukses, berarti Indonesia menjadi negara komunis. Berarti di dalam kondisi internasional telah terjadi perubahan yang sangat penting. Akan tetapi, karena kemudian dalam Perang Dingin
Uni Soviet dan blok komunis dapat dikalahkan oleh blok kapitalis, maka akibatnya adalah bahwa tidak mustahil di Indonesia terjadi perubahan kembali. Karena dengan sendirinya, dengan posisi Australia yang dekat, posisi Filipina, Amerika dalam kondisi kesempatan untuk kembali menegakkan Indonesia sesuai dengan kepentingannya. Pertama, saya ingin menegakkan kenyataan apa yang sebenarnya terjadi dengan G30 SPKI. Saya tidak mau timbul pikiran bahwa PKI tidak bersalah. Saya juga tidak mau ada pikiran ini masalah internal Angkatan Darat. Saya juga tidak mau ada pendapat bahwa ini buatan Soeharto untuk menjatuhkan Soekarno. Karena ini semua tidak benar. Yang benar adalah usaha PKI seperti yang tadi sudah saya uraikan.